Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya untuk mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Untuk kali ini kita lanjut pertemuan ke-11. Kita akan membahas mengenai positioning. Mengenai positioning, kita akan membahas mulai dari apa itu definisi dari positioning, kemudian juga apa apa yang pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam hal positioning, kemudian tujuan dan manfaatnya. Juga ada beberapa hal-hal yang terkait dengan positioning, kemudian juga apa sih yang menjadi kriteria untuk ke posisi pasar atau positioning. Kemudian juga langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam hal untuk bisa mendapatkan tempat di benak konsumen, juga resep-resep yang perlu diperhatikan untuk bisa membangun positioning gitu loh. Juga ada beberapa contoh-contohnya, dan terakhir ada hadiahnya itu berupa tugas untuk teman-teman semua gitu. Oke, ada beberapa bahan-bahan ini yang saya ambil dari beberapa buku itu mulai selain dari slide itu yang pertama. Masih tetap dari bukunya ini, bukunya Profesor Renald Kasali itu yang judulnya itu adalah kelihatan nggak teman-teman ya. Jadi ini membidik pasar dan juga membidik pasar Indonesia. Jadi akan membahas mengenai segmentasi, targeting, dan positioning yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga buku yang kedua itu adalah bukunya Pak Hermawan Kartajaya. Jadi itu judulnya Hermawan Kartajaya on positioning gitu loh. Oke, ini bukunya ini saya beli itu di tahun 2004, tapi memang sebenarnya sih masih relevan sampai sekarang gitu. Kelihatan kan sama teman-teman semua ya. Ini ini bukunya. Ini saya beli tahun 2004. Kelihatan nggak di tanggal bulan Agustus gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Saya coba share screen untuk materinya. Sorry. Oke, jadi saya mau langsung masuk kepada definisi dari market positioning. Apa sih itu positioning? Positioning kalau menurut Kotler dan Keller, positioning adalah merupakan pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, kemudian juga berbeda, serta diinginkan dibandingkan dengan produk-produk pesaing lainnya dalam benak atau pikiran konsumen yang disasar atau yang dituju. Gimana menurut Basu swasta? Jadi positioning itu adalah merupakan suatu strategi, balik kepada strategi ya. Strategi manajemen yang menggunakan informasi untuk menciptakan suatu kesan terhadap produk. Jadi sesuai dengan keinginan pasar yang dituju ataupun pasarnya. Nah, ini kalau bicara mengenai strategi, jadi kalau menurut tambahan sedikit ya, kalau menurut Jack Trout itu dalam bukunya itu Trout on Strategy, jadi positioning adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan diri kita di benak konsumen. Jadi positioning itu juga merupakan kerangka mengenai bagaimana kepala manusia bekerja dalam proses komunikasi. Ini pernah saya ungkapkan dalam pada saat pertemuan sebelumnya, yaitu yang mengenai positioning gitu loh. Oke, kemudian juga kalau menurut Fandi Ciptono, jadi positioning itu adalah cara produk, merek, ataupun organisasi perusahaan itu dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, ataupun organisasi pesaing oleh pelanggan di saat ini maupun juga calon pelanggan. Jadi kalau kita coba coba kita rangkum, jadi positioning itu adalah merupakan sebuah strategi ya, balik lagi pada strategi manajemen dalam membangun image atau citra atau identitas dengan cara
penempatan sebuah produk, merek, ataupun nama perusahaan untuk menciptakan sebuah sambutan atau kesan yang jelas, berbeda dan positif dibandingkan dengan produk, merek, ataupun perusahaan pesaing gitu loh. Oke, saya coba jelaskan ada beberapa hal yang juga mau saya coba tambahkan. Itu oke, sini sebentar. Positioning, ini saya coba ambil dari beberapa ini ya pendapat ya. Positioning is something all marketer talk about, but rarely do anything about it. Jadi positioning adalah sesuatu yang dibicarakan oleh semua orang marketing, tetapi jarang ada aksi yang nyata. Jadi jarang gitu loh. Jarang ada tindakan yang nyata gitu loh. Kemudian positioning is not what you do to a product, it's what you do to the mind of the prospect gitu loh. Jadi menurut Alris dan Jack, itu positioning itu bukan apa yang kita lakukan kepada sebuah produk, tetapi apa yang kita lakukan di benak konsumen gitu loh. Kemudian positioning juga merupakan the act of designing the company's offering and image so that they occupy a meaningful and distinct competitive position the target consumers, the target customers mind gitu loh. Nah, kemudian juga kalau menurut Hibing and Cooper, jadi positioning establishes the desired perception of your product within the target market relative to the competition. Nah, kalau menurut Pak Renal Kasali, Profesor Renal Kasali, positioning itu adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen agar produk ataupun merek ataupun nama kita mengandung arti tertentu yang dalam beberapa segi itu mencerminkan keunggulan. Jadi nama kita, produk kita itu merek kita, brand kita itu mempunyai keunggulan gitu loh. Jadi dalam bentuk hubungan yang sifatnya asosiatif gitu loh. Nah, kalau menurut Pak Hermawan Kartajaya, positioning itu sebagai the strategy to lead your customer credibly, yaitu upaya mengarahkan pelanggan secara kredibel. Positioning tidak lain juga ada upaya yang kita lakukan untuk membangun dan juga mendapatkan kepercayaan pelanggan. Jadi semakin kredibel kita di mata pelanggan, maka ya semakin kuat positioning kita gitu loh. Oke, itu. Nah, oke sekarang kita balik lagi ke slide. Jadi ini saya coba maju mundur, saya ganti beberapa kali ganti-ganti karena ada poin-poin yang saya coba tambahkan. Oke, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan pendekatan positioning itu? Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai atribut. Jadi positioning menurut atribut. Jadi memposisikan produk berdasarkan atribut atau feature-feature spesifik. Misalnya logo atau ukuran produknya, warna, keberadaan dari produk ataupun jasanya, kedudukannya, kemudian juga keamanannya, safety, kemudian komposisi bahan dan juga beberapa hal-hal lainnya. Sebagai contoh, misalnya kayak di situs Amazon.com, jadi kalau kita mau memesan atau melakukan pemesanan, kita tinggal melakukan klik logo iClick gitu loh. Kemudian positioning menurut manfaatnya. Nah ini kalau menurut manfaat, jadi memposisikan produk itu sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu ya, mencakup simbol, fungsi maupun juga pengalaman pelanggan gitu loh. Supaya bisa menarik perhatian ataupun calon konsumen. Contohnya apa? Misalkan seperti kayak pasta gigi. Pasta gigi itu kan mencegah kerusakan gigi kan, fungsinya untuk juga untuk menyegarkan mulut, kemudian juga bagaimana kita bisa menjaga kesehatan gusi. Nah, atau kalau jadi ada itu kan manfaat dari pasta gigi seperti itu yang coba dikomunikasikan oleh beberapa brand-brand seperti misalnya Pepsodent gitu kan ya. Bahkan juga Pepsodent juga ada yang untuk fungsinya untuk memutihkan gigi gitu kan. Jadi kalau kita sedikit ke dunia otomotif, brand Volvo, memang sayangnya kalau brand Volvo tuh sekarang ini sudah redup ya. Volvo ini pernah menjadi tunggangan atau kendaraan dinas para
menteri di eranya Pak Harto dulu, Volvo itu lebih itu terkenal dengan apa? Dengan masalah safety-nya gitu kan. Safety-nya. Jadi misalkan kalau mobil kita itu ditabrak dari belakang, kemudian mobil kita tuh tabrak dari belakang, tabrak dari samping itu kita masih aman gitu loh. Ya kan, jadi yang ada fitur side impact protection systemnya, jadi perlindungan di bagian samping, kemudian juga dengan sabuk pengamannya Pak. Jadi asal teman-teman tahu ya, jadi sabuk pengaman itu seat belt itu pertama kali itu diterapkan di kendaraan Volvo, dan kemudian diikuti oleh beberapa brand-brand lain, dan itu Volvo itu tidak menerapkan apa yang namanya royalti terhadap penemuan mereka, tapi mereka mempersilahkan kendaraan-kendaraan lainnya untuk menggunakan fitur yang sama, itu fitur safety belt atau seat beltnya itu di kendaraan yang lainnya, even di kendaraan-kendaraan pesaingnya gitu kan. Nah itu menjadi Volvo itu memang terkenal dengan safety-nya. Kemudian mengenai masalah durabilitas, jadi kalau kalian tahu masalah Volvo itu ada yang namanya iklan itu tagline-nya itu Volvo for life gitu loh. Jadi misalnya ya kalau kalian beli kendaraan Volvo dari baru ya akan dipakai ya sampai bosan gitu loh. Kenapa? Karena durabilitasnya gitu kan. Oke, yang ketiga, positioning menurut kategori. Jadi memposisikan produk sebagai pemimpin dalam kategori produk, misalnya kayak seperti kategori minuman, kategori makanan, kemudian juga kategori produk-produk rumah tangga, kategori obat-obatan, perawatan pribadi, kemudian juga perlengkapan pribadi, kemudian juga perlengkapan rumah, dan juga beberapa yang lain. Misalnya contohnya seperti kayak permen Kopiko itu diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen. Jadi bukan permen dengan rasa kopi, tapi kopinya itu dalam bentuk dibentuk ke permen gitu loh, ya kan. Jadi bukan permen rasa kopi, tapi kopi yang dibentuk ke dalam kopi yang di dalam bentuk permen gitu loh. Nah, itu kan itu Kopiko. Mungkin juga kalau kalian teman-teman tahu, misalkan seperti kayak ada misalnya seperti beberapa yang lain, misalnya seperti sabun, kategori sabun. Kalau kalian tahu tuh sabun itu misalnya apa bedanya antara sabun sabun Lux dan sabun Lifebuoy. Jadi kalau sabun Lux itu lebih kepada sabun kecantikan gitu kan ya, makanya kalau kalian lihat ya sampai menjadi bintang-bintang iklannya itu adalah diambil dari bintang-bintang film, misalnya seperti kayak zaman masa ada waktu zaman Dian Sastro, kemudian juga misalnya Tamara Brzezinski gitu kan. Kemudian kalau Lifebuoy itu dikategorikan sebagai sabun kesehatan atau sabun kesehatan untuk keluarga gitu kan ya. Nah seperti itu. Kemudian juga misalkan seperti misalnya seperti kayak The Body Shop itu, jadi kalau misalnya untuk yang untuk yang kecantikan. The Body Shop itu di industri kosmetik ini dia mencoba melakukan positioning itu berbeda. Jadi The Body Shop itu dia mencoba memposisikan diri bahwa sebagai produk yang ramah lingkungan gitu loh. Jadi kan kalau menurut dia itu jadi kecantikan itu bersumber dari kepercayaan dirinya sendiri, dapat dari dalam diri manusianya gitu loh. Jadi jadi nggak mau cantik itu ya nggak harus misalnya bodinya slim, kemudian kulitnya putih, tetapi kecantikan itu berasal dari sifatnya dari inner beauty gitu loh. Oke, kemudian yang keempat, positioning menurut pengguna atau penerapannya. Jadi produk diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian aplikasi tertentu. Contohnya misalkan seperti kayak obat yang boleh diminum sebelum makan, atau mungkin obat yang diminum tuh tidak akan menyebabkan rasa kantuk gitu loh. Nah itu kan. Kemudian juga positioning menurut pemakai, memposisikan produk sebagai pilihan yang terbaik untuk kelompok pemakai tertentu.
Misalnya apa? Misalnya seperti kayak air minum dalam air mineral dalam kemasan gitu kan ya. Kemudian juga minuman kesehatan bagi para atlet gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kemudian positioning menurut pesaing. Jadi klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan. Kalau tadi setelah kita sedikit balik kepada apa tadi The Body Shop itu sukses di bidang industri kosmetik yang sebenarnya sudah crowded gitu loh. Kemudian The Body Shop itu dia mencoba memposisikan diri itu berbeda. Jadi The Body Shop itu dengan yang waktu dipimpin oleh Anita Roddick itu mencoba memposisikan dirinya sebagai produk yang ramah lingkungan, ya kan? Jadi ada juga menciptakan definisi yang berbeda mengenai arti dari kecantikan. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, dari kecantikan itu bersumber dari kepercayaan diri atau inner beauty. Jadi orang ya manusia itu harus realistis dengan tubuhnya dan bangga akan tubuhnya tersebut gitu, yang nggak peduli dia kurus apa kurus gitu kan ya, ataupun juga dia gemuk gitu ya, over, tetapi dia harus bangga dengan dirinya gitu loh. Kemudian juga misalkan seperti kayak misalnya apa Seven Up memposisikannya diri sebagai dia apa Cola, jadi atau mungkin juga apa Pepsi Cola yang memposisikan diri sebagai generation next, yang dimana akhirnya ya, Pepsi Cola itu mencoba membuat pesaing utamanya adalah Coca-Cola sebagai merek yang obsolete atau merek yang sudah ketinggalan zaman. Oke, kemudian yang ketujuh, positioning menurut harga dan juga kualitas. Jadi perusahaan berusaha menciptakan kesan atau image kualitas yang tinggi lewat harga yang premium, atau sebaliknya menekankan harga yang murah sebagai indikator nilai. Ini kan pada saat kalau kalian pernah ingat dulu tuh yang namanya Extra Joss itu kan sebenarnya itu kan menyasar kepada ya para supir-supir ya, supir-supir truk ya, ya dengan menawarkan ya benar-benar functional benefits. Jadi emang harganya murah gitu loh. Jadi mereka para supir truk ini menjadi konsumen itu bisa mendapatkan minuman energi tanpa harus beli botolnya gitu kan. Walaupun akhirnya ya kita melihat bahwa sebenarnya positioning ini sudah mulai bergeser. Jadi kalau sekarang kan Sergios itu akhirnya itu mencoba mementingkan kepada emotional benefit, yang tadi functional benefit, sekarang kepada emotional benefit melalui tagline-nya Gen B atau generasi biang gitu loh. Oke, nah kemudian ya kita lihat kepada apa sih tujuan dari positioning itu. Oke, teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dijawab ke saya atau apa di grup. Kita lihat untuk masing apa tujuan dari positioning ini. Oke, kita lihat apa sih tujuannya. Jadi tujuannya itu untuk kita bisa menempatkan atau memposisikan produk ini pada pasar sehingga produk yang kita tawarkan ini terlihat berbeda atau ada keunikannya gitu. Apa sih yang menjadi keunikan produk kita gitu kan, sehingga akhirnya konsumen datang ke kita gitu kan. Lalu yang kedua, memposisikan produk sehingga ya tadi akan keunikannya. Jadi keunikannya apa gitu. Lalu yang ketiga, mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang sedang lebih spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan pada penjualan, dan untuk menciptakan keyakinan konsumen pada mereka yang sudah ditawarkan gitu kan. Kemudian manfaat positioning dalam strategi pemasaran. Oke, yang pertama itu adalah perusahaan itu dapat mempertahankan prospek yang menjadi tujuan dalam setiap komunikasi. Kemudian juga mengenai launching produknya, media yang digunakan, dan juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan calon konsumen kita atau konsumen kita gitu loh. Lalu yang kedua, perusahaan juga mampu menciptakan suatu posisi yang menggambarkan kekuatan. Kalau kekuatan kita apa, strength-nya kita apa, kemudian weakness-nya di internal kita apa gitu loh. Lalu ketiga, perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan dan memanfaatkan peluang dan juga dari kekuatan dan kelemahan pesaingnya apa. Kelemahan pesaingnya apa kira-kira, nanti yang kita coba sasar masuk ke situ gitu loh. Kemudian ya kalau untuk kekuatan berarti kan kita nggak bisa melawan, berarti kan kita coba melihat apa yang menjadi kelemahannya si pesaing gitu loh, ya kan.
Lalu perusahaan dapat memanfaatkan aspek-aspek yang ada hubungannya, yang ada dalam pikiran konsumen dan mengkaitkan hubungan-hubungan yang sudah ada. Jadi ini balik lagi kepada apa yang ada di benak konsumen gitu. Kita berarti karena apa? Karena positioning itu apa yang kita lakukan terhadap benaknya konsumen gitu kan. Lalu yang kelima, mempermudah dan memilih informasi yang sudah disimpan. Lalu yang keenam sebagai pertanyaan terakhir perusahaan dalam melawan komunikasi yang dilakukan oleh pihak pesaing pastinya sebagai tempat menyaring, menerima dan menolak informasi yang ditawarkannya. Lalu yang ketujuh, melakukan repositioning terhadap pikiran konsumen yang sudah terbentuk. Nah, ini butuh waktu pastinya ya kan, karena seperti yang kita tahu, kalau waktu minggu yang lalu atau kapan ya saya lupa, beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai pikiran yang ada di pikiran manusia itu kan ada tiga, pikiran bawah sadar. Jadi pikiran manusia atau otak manusia terbagi tiga, jadi ada pikiran bawah sadar, ada pikiran sadar, dan juga ada critical factor. Nah nih, bagaimana kita bisa menembus critical factornya itu? Karena apa? Karena kan kalau critical factor itu kan sebenarnya sebagai filter penyaring, gitu kan? Lalu yang kedelapan, mengidentifikasi kesenjangan posisi. Yang kesembilan, perusahaan dapat menentukan standar evaluasi dan membuat perceptual map. Jadi perceptual map itu berdasarkan anggapan dari konsumen melalui survei pasar, gitu kan? Oke, saya coba balik lagi kepada beberapa sebentar nih ya untuk balik lagi kepada PowerPoint saya. Saya mau coba menjelaskan mengenai beberapa hal yang terkait dengan positioning. Ini saya ambil dari bukunya Pak tadi ya, dari bukunya Profesor Renal Kasali ya. Oke, positioning itu adalah mengenai, ya kalau kita bicara mengenai positioning, ya kita bicara mengenai strategi komunikasi. Ya kan, komunikasi dilakukan untuk menjembatani produk atau merek kita atau nama kita tuh dengan calon konsumen gitu kan ya. Walaupun sebenarnya positioning bukan sesuatu yang kita lakukan terhadap produk, komunikasi ini berhubungan dengan atribut-atribut secara fisik maupun non fisik yang melekat pada produk kita. Misalnya apa, dari warna, dari desainnya, tulisannya, logo, kemasan, itu merupakan merupakan atribut-atribut produk kita gitu loh. Komunikasi itu menyangkut aspek yang luas, tidak hanya mengenai iklan saja. Komunikasi itu menyangkut mengenai image yang disalurkan melalui model iklan, melalui media yang dipilih, kemudian juga outlet tempat kita menyalurkan produk kita, kemudian juga kita bicara mengenai sikap dari karyawan kita, jadi mengenai dari pihak manajernya, dari pihak sales personnya, tenaga penjual, kemudian juga mengenai sponsorshipnya. Jadi kan sponsorship untuk produk-produk terkait, juga mengenai bentuk bangunan, bentuk fisik dari bangunan, dan juga hal-hal yang lain gitu. Jadi itu semuanya menjadi suatu kesatuan gitu loh. Karena kalau kita bicara mengenai positioning, kita bicara mengenai komunikasi, ya kita bicara juga mengenai semua atribut-atribut baik itu fisik maupun non fisik yang ada pada produk kita gitu loh. Misalkan kalau kita bicara mengenai masalah suatu restoran itu ya, restoran ini memang restoran yang yang high class gitu kan. Berarti semuanya itu related harus pada menunjukkan bahwa memang produk kita yang menunjukkan pada sesuatu yang sifatnya high class, itu baik dari baik dari nama, dari kemasannya, even dari produknya sendiri, dari jasanya, servisnya, dari pihak komunikasi iklannya, media iklannya, kemudian sikap karyawannya, sikap dari restoran manajernya, asisten dari pihak pelayannya, itu semuanya satu kesatuan. Even juga sampai kepada bentuk sponsorshipnya gitu loh. Itu juga bentuk fisik bangunannya gitu kan. Nggak mungkin misalkan kalau kita bicara mengenai produk yang high class, misalnya makanan yang ditujukan kepada kelas high class high level people gitu, high level in
ya kan, high level people ya, tapi ternyata kok bangunannya sorry to say misalnya kok apa namanya gubuk gitu, atau mungkin menggunakan bangunan sifatnya semi permanen gitu kan, itu kan kayaknya nggak cocok gitu loh, ya kan. Berarti semua saling saling terhubung gitu loh. Lalu yang kedua, positioning itu bersifat dinamis. Persepsi konsumen terhadap suatu merek atau produk itu bersifat relatif terhadap struktur pasar atau persaingan. Jadi begitu keadaan pasar berubah, begitu sebuah pemimpin pasar itu jatuh atau drop, atau misalnya ada pendatang baru yang berhasil menguasai yang bisa menguasai tempat tertentu, ya maka pastinya positioning produk tuh ya berubah gitu kan. Positioning juga berhubungan dengan event marketing. Positioning berhubungan dengan citra yang ada ya di benak konsumen. Makanya pihak marketing atau marketer itu harus bisa mengembangkan strategi sifatnya MPR, Marketing Public Relations, melalui event-event marketing yang sesuai dengan karakter produknya. Ya misalkan ya kalau misalnya kita mencoba merujuk kepada apa namanya salah seperti mobil keluarga, ya pasti kita akan membuat event-event marketing yang related kepada keluarga, related kepada memang kendaraan ini yang cocok untuk digunakan oleh pihak keluarga gitu kan ya. Kemudian yang keempat, positioning itu berhubungan dengan atribut-atribut produk. Konsumen pada dasarnya tidak membeli produk, tapi mengkombinasikan atribut. Jadi suatu barang tidak memiliki utility, barang tersebut mempunyai karakteristik, ya kan, dan karakteristik tersebut yang membangkitkan utility. Karakteristik tersebut yang dalam positioning disebut dengan atribut. Sebagai contoh, misalnya kalau kita membeli lemari, ya kita memutuskan melalui atribut-atributnya seperti desain lemarinya, jenis kayunya, apakah kayu jati atau kayu sengon, atau mungkin atau kayu bubuk gitu kan ya, yang kalau misalnya kena air atau terendam banjir ya udah kayunya nggak bisa dipakai lagi gitu kan, lemarinya sudah harus dibuang. Atau dari jenis warnanya, warna kayu, kemudian dimensinya gitu kan, misalnya baik dari tinggi, kemudian juga dari lebarnya gitu kan ya, kemudian seberapa luasnya, atau juga seberapa mampunya lemari ini bisa menampung barang-barang yang akan kita simpan di situ, juga mengenai harga dan lain-lainnya gitu kan. Jadi dalam misalnya kalau kita membeli perangkat elektronik, misalnya seperti TV ya, kita menentukan suaranya bagus nggak, kira-kira bagaimana durabilitasnya gitu kan ya. Kalau misalnya sekarang kalau TV, apakah TV ini support untuk TV sudah masuk support TV digital, atau masih TV yang harus sifatnya masih TV analog yang harus ditambahkan itu misalnya set top box gitu kan. Bagaimana ketajaman gambarnya gitu kan, kemudian juga harganya bagaimana ya, apakah ada potongan harga atau ada diskon atau apapun itu, jadi yang memberikan value gitu loh. Nah, jadi atribut-atribut tersebut ini yang ditonjolkan oleh produsen dalam hal positioning. Jadi kemudian selanjutnya positioning itu harus memberi arti, dan arti itu harus penting bagi konsumen. Yang pertama-tama, marketer harus mengetahui atribut-atribut apa saja yang dianggap penting oleh konsumen, oleh sasaran pasarnya. Dan atribut-atribut tersebut yang dikomunikasikan tersebut harus mempunyai arti. Jadi sebagai contoh dalam memasarkan sebuah produk mobil, apakah nilai jual, jadi nilai jual kembali mobil tersebut merupakan atribut yang dianggap penting oleh konsumen, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa ada beberapa brand-brand tertentu gitu ya, yang mempunyai nilai jual kendaraannya itu yang masih tinggi gitu loh. Ya kan, dibandingkan kalau misalnya untuk brand-brand tertentu, misalnya kayak brand-brand kendaraan dari Eropa, yang misalkan klasik kita misalnya beli kendaraan itu di angka miliaran, ternyata pada saat kita menjual tuh harganya jatuh hampir setengahnya, dan bahkan kita jual setengah harga pun juga lakunya susah gitu loh. Karena itu terkait mengenai misalnya mengenai after sales service-nya yang susah, atau mungkin juga spare part-nya yang harganya selangit ya, ada banyak hal yang lain gitu.
Jadi ini atribut yang dipilih itu haruslah unik. Jadi selain dari unik, atribut tersebut yang ditonjolkan harus dapat dibedakan dengan yang sudah dimiliki oleh para pesaing gitu loh. Jadi untuk beberapa jenis produk, misalnya yang aktornya atau jadi pesaing sedikit, ya konsumen nggak akan mengalami kesulitan untuk membedakan yang misalnya antara Coca-Cola dengan Pepsi Cola gitu kan ya. Kalau Coca-Cola itu the real thing-nya itu kan. Kemudian kalau Pepsi Cola yang dibilang apa generation next. Jadi kan kita ya gampang, mudah untuk membedakan. Tapi kan berbeda kalau misalkan seperti kayak di pasar di industri kosmetik gitu yang sudah sangat crowded gitu kan. Lalu yang ketujuh, positioning itu harus diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan atau positioning statement. Pernyataan itu ya selain memuat atribut-atribut yang penting bagi konsumen, juga ini harus dinyatakan dengan mudah, enak didengar, dan harus dapat dipercaya. Gitu kan? Nah, jadi secara umum tuh semakin beralasan klaim yang diajukan, maka ya semakin objektif dan juga akan semakin mudah dipercaya oleh konsumen. Jadi saya coba ini positioning statement. Nanti saya akan jelaskan terakhir ya untuk mengenai positioning statement ya. Saya coba uh, masuk kepada kriteria pasar. Sebentar. Kriteria posisi pasar. Jadi kalau kita bagi berdasarkan 4 kriteria itu kriteria pasar nih kepada ditujukan untuk konsumen, kemudian juga untuk pada company, perusahaan, pada kompetitor dan juga kepada perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Jadi kita satu persatu. Oke, kriteria ini kriteria pasar, posisi pasar atau positioning ini terhadap konsumen. Jadi positioning itu harus dipersepsikan secara positif oleh pelanggan, oleh konsumen, dan juga menjadi alasan untuk pembelian produk. Jadi menjadi reason to buy mereka gitu loh. Oke, kemudian kalau yang kedua, kalau untuk positioning terhadap company atau perusahaan, positioning itu harus bisa mencerminkan kekuatan internal, jadi strength-nya company dan juga competitive advantage-nya perusahaan itu apa di situ. Gitu kan? Lalu yang ketiga, kompetitor. Jadi positioning terhadap kompetitor. Positioning harus bisa menjadikan atau memunculkan perusahaan yang muncul ini itu harus lebih maju. Jadi baik dalam hal peningkatan kualitas maupun teknologi yang digunakan dibandingkan pesaing gitu loh. Kemudian juga change atau perubahan positioning itu harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, baik itu perubahan persaingan, perubahan perilaku konsumen, perubahan sosial budaya. Jadi positioning sifatnya itu harus continuous, jadi berkelanjutan, sustainable gitu kan. Dan juga harus selalu relevan dengan kondisi di pasar gitu loh. Baik itu ada perubahan persaingan, perubahan perilaku konsumen ya seperti saat ini setelah ada pandemik ini kan ada tiga disruption ya. Jadi disruption dari segi pandemiknya, disruption digital dan juga disruption dari kaum milenial gitu kan. Itu yang kita tuh harus bisa perusahaan harus bisa melakukan harus bisa beradaptasi gitu kan. Kemudian juga perubahan dari segi sosial budaya dan juga beberapa hal lainnya gitu ya. Ya karena mungkin dari perkembangan teknologinya, terutama karena tadi digital disruption, apakah itu juga ada perubahan terhadap sosial budaya di masyarakat kita itu yang perlu diketahui gitu kan. Kemudian langkah-langkah untuk agar kita bisa mendapatkan menentukan posisi pasar gitu ya. Kalau yang pertama adalah menentukan produk atau pasar yang relevan. Ya dong, harus ini pastikan. Jadi suatu produk itu umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Lalu yang kedua, kita harus bisa mengetahui kebutuhan konsumen. Jadi untuk bisa melakukan positioning yang tepat, pastinya marketer perlu mendata, jadi mengetahui lebih detail semua kebutuhan keinginan yang dapat dipenuhi oleh
produk gitu kan ya. Ya misalkan kalau tadi kayak misalnya air minum dalam kemasan, kira-kira kita perlu tahu juga kebutuhan masyarakat terhadap air mineral dalam kemasan ini. Air minum mineral dalam kemasan ini seperti apa? Apakah hanya untuk konsumsi di rumah saja atau misalnya konsumsi untuk di perjalanan gitu kan ya. Makanya kan ada beberapa kemasan kan, mulai dari kemasan galon yang kita gunakan di rumah, misalnya kemasan botol itu kan beragam beragam ukurannya, mulai dari yang 1,5, dari 500, 300 sampai kepada yang ukuran cup kan. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah supaya kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen di pasar gitu kan ya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi pesaing. Jadi kita perlu tahu di pesaing utama kita siapa, kemudian pesaing yang lainnya siapa gitu kan. Pesaing ini primer adalah pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya inti. Pesaing sekunder adalah jadi pesaing yang tidak langsung. Yang tidak langsung yang muncul di benak pikiran konsumen. Jadi kalau misalkan dia misalnya dia berpikir untuk berpikir untuk bisa memenuhi kebutuhan seorang konsumen, yang sedang berpikir untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia atau keinginannya dia, maka ada produk atau jasa yang muncul. Kira-kira apa saja yang muncul gitu loh. Misalkan gini, kalau saya mau pergi dari Jakarta ke Bandung, kira-kira alternatif kendaraannya apa selain dari kendaraan pribadi gitu kan ya. Kalau misalnya travel berarti kan misalnya lewat tol Cipularang. Kemudian apa lagi misalnya kereta Argo Parahyangan gitu kan. Apalagi yang lain gitu loh misalnya. Misalnya pesawat, walaupun mungkin pesawat mungkin sekarang saya nggak tahu apakah rutenya masih ada apa enggak gitu kan. Nah, jadi seperti itu kira-kira apa gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sempat jadi studi kasus di PT KAI ya. Waktu itu masih ada kereta Parahyangan yang melayani jalur Jakarta Bandung, bisa dibilang itu kan jalur gemuk ya, maksudnya ya kalau kita pada saat itu ya, pada jauh sebelum masa pandemi, jalur kereta Jakarta Bandung, Bandung Jakarta itu kan penuh pada saat weekend gitu loh. Pada saat weekend ataupun juga pada saat long weekend ataupun pada saat libur panjang atau mungkin pada saat libur lebaran gitu kan ya. Ya kan apa? Karena ya kan misalnya kalau pada saat hari Sabtu Minggu kan misalnya biasanya orang yang kerja yang tinggal di Bandung tapi kerjanya di Jakarta, mereka menggunakan kereta api Parahyangan untuk ya pulang balik gitu kan ya. Gitu. Atau mungkin juga pada saat orang yang berlibur gitu ya, berlibur misalnya yang punya anggota keluarga, sanak keluarga atau mungkin anaknya yang kuliah di Bandung, orang tua di Jakarta kan, dan mereka menggunakan transportasi kereta api Parahyangan. Tapi sejak adanya tol Cipularang, tol Cipularang jadi ini kan, jadi jarak Jakarta Bandung kan sebenarnya dekat gitu loh. Ya kan, dekat ya. Kalau misalnya menggunakan kendaraan pribadi yang misalnya yang muat 7 orang, mau tujuan 8 orang, ya besok keluarga bisa bisa pergi tamasya gitu kan, mungkin orang tuanya nengok anaknya yang sedang yang ada yang kuliah di Bandung, ya sekarang dia ngajakin satu keluarga semuanya untuk ya sekalian menengok dan juga berlibur di Bandung gitu kan. Nah jadi nyaris semuanya beralih kan, baik itu beralih dalam artian menggunakan tol Cipularang, baik itu menggunakan kendaraan pribadi, atau dia menggunakan travel gitu kan. Gitu. Nah, kelebihan dari travel apa? Dia setiap jam tuh ada gitu kan. Walaupun misalnya walaupun yang naik misalnya cuma 1 orang 2 orang, tapi dia tetap jalan gitu kan. Ini berbeda dengan kereta api Parahyangan. Akhirnya apa? Ya semuanya beralih kan, nyaris itu kan beralih. Jadi target pasar si Parahyangan ini kan kemakan semuanya. Misalnya daya kemakan, signifikan lah gitu loh. Ya, jadinya akhirnya apa ya kan, akhirnya jadi kereta kereta Parahyangan ini akhirnya ditutup gitu kan. Saya lupa tahun berapa, tapi ini menjadi sempat jadi studi kasus juga waktu itu gitu kan. Jadi sebenarnya
Jadi sebenarnya yang menjadi pesaingnya kereta api Parahyangan itu bukan kereta api swasta atau bukan jalur pesawat Jakarta Bandung gitu. Tapi yang menjadi pesaing itu adalah alternatif lain, itu apa, jalan tol Cipularang gitu kan. Gitu. Oke, next. Yang keempat itu adalah menentukan standar evaluasi. Jadi menentukan cara atau dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kemudian juga konsumen akan mengevaluasi beragam alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya, ya pasti dengan cara-cara dan dengan kondisi standar tertentu gitu kan. Sorry, jadi tadi kepotong ya teman-teman ya karena ada masalah di jaringan koneksi internet saya ya. Jadi ya perusahaan kita lanjut ya teman-teman, perusahaan itu perlu melakukan market research supaya kita bisa tahu, bisa memahami cara dan standar digunakan oleh konsumen dalam melakukan evaluasi keputusan pembelian gitu kan. Jadi misalnya contoh gampang ini, misalkan kayak seperti susu bayi. Susu bayi misalnya terutama kayak susu bayi untuk yang usia-usia awal bisa dari 0 sampai dengan 1 tahun. Kita harus tahu siapa yang menjadi influencernya, siapa yang menjadi yang mempengaruhi keputusan pembelian gitu kan. Apakah dari pihak rumah sakit dalam hal ini dokter, atau mungkin dari keluarga misalnya apa kakaknya yang punya pengalaman sebelumnya, atau mungkin dari orang tuanya, atau mungkin dari luar itu gitu kan. Karena saya tahu misalkan kalau untuk susu bayi dari usia 0 sampai 6 bulan itu ya tidak ada iklannya, jadi tidak boleh beriklan gitu loh. Kalau nggak salah tuh di atas 20 tahun tuh baru bisa beriklan itu untuk yang susu bayi dia gitu. Nah, nah di sini kita perlu tahu nih siapa yang menjadi influencernya. Kemudian itu influencer, kemudian siapa yang menjadi buyernya. Nah, yang membeli produk susu bayi ini siapa? Apakah ibunya, ibu dari si babynya, atau dari pihak lainnya. Nah, itu kan kita perlu tahu. Kemudian juga eh, siapa yang menjadi decision maker-nya. Ini yang penting kan. Siapa yang melakukan pemilihan brand susu bayinya ini. Gitu. Kalau usernya kan pasti ya baby-nya, kan nggak mungkin usernya misalnya si ibunya yang beli dia sendiri yang minum, kan beda gitu loh. Ini untuk kategori susu bayi. Kemudian juga misalnya untuk kategori misalnya untuk kayak misalnya pembelian kendaraan terutama untuk roda 4 yang which is itu sebenarnya bisa dibilang tuh sebenarnya yang pemakainya itu kan lebih banyak kepada suaminya kan gitu, tetapi ya bahkan yang menjadi decision maker atau menjadi influencer itu adalah pasangannya, istrinya gitu kan. Gitu. Kemudian yang kelima, bagaimana kita bisa membuat perceptual map. Perceptual map itu jadi mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Jadi posisi produk kita di mana relatif terhadap pesaing kita dalam suatu kategori, misalnya untuk kategori air minum dalam kemasan, bagaimana posisinya si brand kita ini terhadap pesaing yang lain, misalnya Fit, Aqua, atau misalnya apalagi yang lain, Prestige atau yang lain lagi gitu kan. Atau misalnya dengan RON 88, yang bagian kita perlu tahu nih posisi kita ada di mana
gitu kan. Perusahaan perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati oleh pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produknya, situasi pemakaian, atau kelompok pemakaiannya. Kemudian juga mengidentifikasi kesenjangan posisi. Jadi dengan melalui analisa terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan gap pada posisi yang ditempati oleh pesaing-pesaing tersebut. Ini contohnya di dalam salah seperti perceptual map. Nah, ini jadi perceptual map adalah itu jadi berdasarkan dari persepsinya si pelanggan, si konsumen. Ya kan, kita tidak. Jadi ini kalau mungkin kita berkata, oh ini salah, ini konsumennya salah. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa konsumen salah. Konsumen itu jadi ada berarti kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita kayaknya mungkin nggak benar deh produk gue di sini. Produk gue kan sebenarnya kan lebih kepada sifatnya misalnya apa? High quality, tapi kok misalnya kalah dengan produk yang pesaing lainnya, atau mungkin saya sebagai di posisi diary mail, kan posisi kan misalnya harga produk saya memang relatif lebih terjangkau. Tapi kenapa kok dipersepsikan dia agak-agak low gitu loh, lebih mendekat kepada low quality gitu kan. Ini adalah merupakan apa yang ada di benaknya konsumen. Kita tidak bisa menyalahkan apa yang ada di benaknya konsumen gitu loh. Misalnya lagi pada misalnya untuk dalam bidang apa untuk di industri otomotif ya. Kenapa kok Volvo itu kok dipersepsikan prestisnya kok lebih rendah dibandingkan Honda gitu loh. Kok Volvo itu kok prestisnya lebih apa lebih rendah dibandingkan BMW gitu loh, Beamers gitu. Ada apa gitu kan? Berarti ada sesuatu yang perlu kita lakukan di sini. Misalkan kalau saya sebagai prinsipal Volvo gitu kan. Ya kan, kemudian juga di sini apa namanya memang secara financial effectiveness itu memang nih kategorinya bisa dibilang nih masuk ke kategori tinggi gitu kan, lebih mendekati ke kiri ini kan gitu. Nah, terus jadi coba cara baca seperti itu. Kemudian juga kita salah seperti misalnya untuk kategori snack di sini ya. Jadi kan kalau yang untuk yang anak apa yang lebih sifatnya kepada youthful, yang anak muda ya kan, atau kayak yang kaum misalnya kaum milenial mungkin lebih banyak ke sini kan di sisi kiri atas ini kan, kuadran youthful. Untuk yang apa yang sifatnya untuk pada konsumen yang lebih mature ya, ada di sebelah sini, sebelah kanan sini, kanan bawah ini kan. Ya, coba cara baca seperti itu kurang lebih gitu ya. Kemudian juga merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Jadi setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka perusahaan merancang program pemasaran guna memastikan semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar atau menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya jantung dari strategi positioning itu adalah pada kampanye pada promosinya ini begitu. Gitu. Lalu yang kedelapan ini kita harus memantau posisi aktual suatu produk atau merek itu perlu dipantau setiap saat supaya supaya kita bisa melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan gitu kan. Oke, kemudian kita bicara mengenai apa namanya oke, sebelum masuk kepada strategi market positioning, saya mau coba bahas sedikit apa kita balik lagi tadi kepada PowerPoint saya. Kita akan ngebahas itu mengenai resep-resep bagaimana kita bisa membangun positioning gitu ya. Ada empat resep supaya kita bisa membangun positioning yang tepat. Ini kalau menurut Pak Hermawan Kartajaya. Yang pertama itu adalah positioning itu harus dipersepsi secara positif oleh pelanggan dan menjadi reason to buy mereka, menjadi alasan kenapa gue harus beli produknya lo gitu kan. Hal ini akan terjadi apabila positioning kita itu mendeskripsikan value yang kita berikan kepada pelanggan, dan value ini benar-benar merupakan suatu aset bagi mereka. Jadi karena itu positioning mendeskripsikan value yang kita berikan kepada pelanggan, dan value ini benar-benar menjadi sebuah aset bagi mereka gitu loh. Jadi karena positioning itu mendeskripsikan value yang unggul, maka positioning ini menjadi penentu yang penting bagi pelanggan.
pada saat kita memutuskan untuk pada saat mereka memutuskan untuk membeli produk kita gitu loh. Lalu yang kedua, positioning itu harus mencerminkan kekuatan, strength, atau sebagai competitive advantage atau keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi jangan pernah sekali-kali kita merumuskan positioning, tapi akhirnya kita tuh nggak mampu gitu loh. Jadi akhirnya yang akan menyebabkan over promise under deliver. Jadi ya kita bohong kepada konsumen. Jadi apabila ini terjadi ya pelanggan akan akan mengecap kita sebagai pembohong gitu kan. Nah, jadi kalau sampai pelanggan mengecap sebagai tukang bohong ya udah hancur kredibilitas perusahaan gitu loh. Lalu yang ketiga, positioning itu harus bersifat unik sehingga dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Apabila positioning kita unik, apa sih keuntungan yang akan kita peroleh? Ya kan? Yang tinggal lain pasti ya produk kita tidak akan mudah ditiru oleh pesaing. Kalau misalnya mudah ditiru, apa konsekuensinya? Sorry, kalau tidak mudah ditiru, apa sih sebenarnya menjadi konsekuensinya? Konsekuensinya berarti positioning tersebut bisa sustainable dalam jangka panjang, gitu kan? Kita bisa lihat beberapa perusahaan-perusahaan yang memiliki positioning yang sifatnya sustainable, gitu kan? Kemudian yang terakhir, positioning itu harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis. Ya kan? Apakah itu perubahan persaingan, baik itu perubahan perilaku pelanggan, perubahan sosial budaya dan lain sebagainya. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita perlu mengetahui apa yang terjadi di pasar yang kita tuju gitu. Apakah ada perubahan sejak dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, apalagi dengan adanya disruption tadi ya 3D. Disrupsi digital, disrupsi pandemic COVID-19, disrupsinya kaum milenial gitu kan. Ini pasti ada perubahan yang sifatnya signifikan gitu kan ya. Apalagi misalnya yang tadi misalnya orang kita lihat misalnya seperti kayak sekarang raksasa retail seperti Giant itu kan tumbang gitu kan ya. Apakah ini karena ada pengaruhnya terhadap pengaruh dari pandemik? Apakah juga karena adanya pengaruh dari perilaku konsumen yang lebih suka dengan untuk belanja online gitu kan ya? Jadi ada pengaruh dari digital disruption atau mungkin ada pengaruh lainnya gitu. Itu yang perlu kita tahu gitu kan. Sehingga kita tetap bisa membangun positioning yang tepat di mata pelanggan gitu loh. Oke, balik lagi. Kita balik lagi ke sini, strategi market positioning. Ya. Oke, strategi market positioning. Jadi pertama, bagaimana kita bisa membuat manfaat produk itu yang lebih jelas, lebih clear gitu loh. Contohnya misalnya seperti kayak produk pasta gigi yang nggak hanya bisa membersihkan gigi, tetapi juga bisa memutihkan dan juga melindungi gusi, gitu kan ya. Jadi selalu mencegah gigi berlubang, memutihkan gigi. Misalnya seperti kayak brand Pepsodent, ada namanya Pepsodent Whitener gitu kan yang memutihkan gigi. Kemudian juga bisa membuat nafas lebih segar gitu kan ya. Nah, jadi strategi ini dinilai efektif dan dapat meningkatkan penjualan gitu kan ya. Lalu yang kedua, mengupdate atribut-atribut daripada produknya sendiri. Jadi melakukan branding produk dengan gambar, ya kemasan, kemudian cara bagaimana kita memasarkannya, promosinya gitu kan. Itu merupakan bagian dari proses updating produk atribut gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian tampilan produk sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu supaya branding produk tetap terjaga dan kemungkinan untuk dipilih oleh konsumen itu akan lebih besar lagi. Contohnya apa? Misalnya kayak kemarin, misalnya di hari raya gitu kan ya. Misalnya dibuat packaging yang lebih menarik gitu kan ya. Packagingnya itu yang misalnya temanya warna hijau gitu kan ya, atau mungkin packagingnya itu dikasih dikasih hiasan-hiasan tambahan. Jadi kan untuk menyambut misalnya menyambut bulan puasa dan juga Idul Fitri. Kemudian juga misalnya untuk menyambut misalnya seperti kayak hari Valentine, ya jadi kan misalnya ada satu brand coklat gitu yang membuat mencoba untuk merubah misalnya merubah kemasannya jadi supaya lebih menarik gitu kan ya.
Gitu. Oke. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand image atau citra produk. Citra produk dapat meningkat melalui advertising atau brand ambassador yang dipilih untuk bisa mengiklankan produk gitu ya. Jadi ini strategi ini secara tidak langsung sangat berpengaruh pada daya beli pelanggan terhadap produk. Pemilihan citra untuk pengiklan itu harus dilakukan secara efektif. Contohnya misalnya pada kategori shampoo. Jadi sekarang melibatkan salah artis dengan rambut yang bagus ya. Jadi supaya konsumen itu mempunyai persepsi bahwa kalau saya pakai sampo ini ya pasti rambutnya akan mengkilat seperti artis tersebut gitu kan ya. Gitu. Lalu yang keempat itu mengenai harga. Jadi harga itu akan berkesinambungan dengan kualitas. Jadi semakin bagus kualitasnya, maka akan semakin tinggi pula harganya. Ya kan, akan lebih menarik juga kalau misalnya daya beli konsumen jika kualitas bagus tetapi harganya itu terjangkau. Mungkin bukan murah tapi lebih kepada terjangkau gitu. Tapi nanti kalau kalau misalnya kalau misalnya gini, kalau produknya bagus tapi kok harganya murah, jadi mungkin akan menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak konsumen. Yakin nih, kalau misalnya jus asli, jus yang alami kok harganya cuma segini sih, yakin. Kok barang alami tapi kok harganya cuma segini, mungkin nggak beda juga dengan misalnya dengan jus-jus yang kategori minuman rasa jus gitu loh. Beda ya misalnya minuman jus asli dengan kategori minuman rasa jus gitu loh. Ya kan, itu bedanya. Kalau salah jus alami berarti memang terbuat dari jus buah, terbuat dari buah. Jus ini terbuat dari buah yang alami, misalnya jus jeruk, atau misalnya misalnya jus jambu batu atau guava, gitu kan. Itu kan berbeda. Misalnya kalau memang asalnya dari benar-benar dari buah guava, buah jambu batu, dibandingkan kalau yang minuman jus rasa buah guava, berarti itu dari perisanya atau mungkin dari dari perasanya itu loh yang dibuat seolah-olah minuman ini berasal dari jambu batu atau rasa guava gitu loh. Itu ada bedanya gitu kan. Oke, kita lanjut. Ya, kita perlu juga yang kelima, kita perlu memperhatikan pesaing. Jadi dengan mengerti apa yang pesaing lakukan, jadi perusahaan dapat merencanakan apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa memenangkan persaingan. Jadi misalkan kalau pesaing aktif beriklan di televisi ya pada saat TV itu iklan TV ini masih menarik, sebenarnya tetap masih menarik gitu kan ya. Nah, ya kita perusahaan yang harus dapat kita bisa melakukan hal yang sama, tapi kita bisa membuat konsep iklannya semenarik mungkin. Mungkin kalau soal kalian yang terjun di bidang advertising, jadi iklan itu harus punya kemampuan stopping power. Apa itu stopping power? Jadi kalau kita lihat ya, misalkan pada saat iklan itu ditayangkan di TV, apa yang kalian lakukan? Pasti ganti channel kan? Nah, kemudian juga pada saat di saluran YouTube gitu ya. Ya kan, pada saat misalnya kalian ngeklik channel tertentu, misalnya pengen ngeliat channel yang misalnya channel Mbak Im Wong gitu kan, atau misalnya channel Atta Halilintar, pasti kan di awalnya biasanya itu kan ada iklan, advertising. Dan apa yang kalian tunggu kan pasti dituliskan di pojok kanan itu kan, ya kan dari 5, 4, 3, 2, 1, bingo, skip ad. Itu pasti kalian klik kan skip ad. Nah, jadi iklan itu jadi kita harus bisa membuat konsep iklan di mana iklan ini bisa membuat orang itu terdiam dulu terdiam. Jadi ngelihat dulu apa nih? Kok menarik gitu loh. Ini apa nih gitu loh. Jadi akhirnya itu menjadi stopping power-nya. Jadi orang akhirnya ngelihat gitu loh. Orang akhirnya ngelihat iklannya. Oh, iklan ini, walaupun sebenarnya juga itu tidak bisa menjamin konsumen untuk membeli gitu ya, tidak akan bisa pernah menjamin agar konsumen itu bisa terdorong atau tertrigger atau tergerak untuk membeli gitu kan. Oke.
Oke, kita lihat misalnya contoh-contoh posisi pasar. Misalnya ini kan kalau kita balik ini kepada tadi otomotif ya, jadi Innova itu Toyota Kijang Innova gitu ya, menyebut diri sebagai kendaraan roda 4 yang untuk keluarga. Makanya sebenarnya dia Toyota ini sedang mencoba membangun image kepada konsumen bahwa kalau salah Kijang Innova itu memang benar-benar kendaraan untuk keluarga gitu misalnya ya. Ya memang sih kan sudah menjadi sudah ada di benak konsumen sudah lama ya. Bahkan kalau kendaraan keluarga ya pasti muncullah nama Kijang itu pasti akan munculnya tuh munculnya tuh tinggi, tingkat kemunculan tinggi dibandingkan brand-brand lainnya, misalnya Pak Kijang Innova, kemudian di bawahnya mungkin apalagi Expander atau mungkin yang lainnya gitu kan. Lalu Lifebuoy itu sebagai sabun kesehatan keluarga. Berarti dalam hal ini berarti si Lifebuoy itu mencoba membangun image kepada konsumen bahwa kalau sabun Lifebuoy itu benar-benar sabun kesehatan yang ditujukan untuk keluarga gitu kan ya. Oke, ini majalah Tempo. Mungkin kalau kalian pernah dengar ya, atau mungkin kalian kalau kalian bisa tanya mungkin ke orang tua kalian atau om kalian, ayah ibu kalian ya, atau mungkin abang kalian itu kan majalah Tempo itu memposisikan dirinya sebagai majalah yang enak dibaca dan perlu. Jadi bahasanya itu ringan, jadi mudah dimengerti gitu kan. Nah sebenarnya sih majalah Tempo ini sedang mencoba membangun image di benak konsumen bahwa ya memang majalah Tempo itu memang perlu tuh ya misalnya perlu dibeli dan juga emang enak dibaca gitu loh. Oke, kemudian juga Malaysia is the truly Asia atau mungkin juga mungkin apa namanya kayak Singapura, dia memposisikan dirinya sebagai the new Asia gitu kan. Jadi sebenarnya antara Malaysia dan Singapura ini kan apa namanya negara tetangga yang sebenarnya saling bersaing gitu kan ya, saling bersaing untuk bisa mendapatkan tingkat kunjungan ya kan, tingkat kunjungan yang tinggi gitu kan. Kalau Malaysia itu memposisikan dirinya itu sebagai the truly Asia. Jadi slogan pariwisata Malaysia dalam hal ini Malaysia ingin membuat kesan bahwa di benak wisatawan bahwa segala sesuatu yang ada di Asia itu semuanya itu ada di Malaysia gitu loh. Thailand, jadi the tourism heaven of Far East. Jadi ini slogan pariwisata Thailand yang fokus pada posisi pasar atau positioning pariwisata, menyatakan bahwa Thailand itu sebagai nirwana pariwisata di timur jauh. Nah sekarang kita lihat Singapura. Singapura kalau tadi Malaysia itu the truly Asia, kalau Singapura itu memposisikan diri sebagai the new Asia. Jadi gabungan harmonis antara barat dan timur. Jadi Singapura itu adalah merupakan gabungan dari segala hal yang terbaik dari dunia barat dan dunia timur, ya kan? Singapura itu adalah pusat kebudayaan timur karena di sini bertemu 3 kebudayaan besar. Jadi di negara Singapura bertemu 3 kebudayaan besar, yaitu apa? Cina, Melayu, dan India, ya kan? Tetapi Singapura itu tidak menutup dirinya terhadap pengaruh kebudayaan barat dengan kapitalisme dan juga kemajuan teknologinya, gitu kan. Jadi Singapura kan dikenal sebagai negara kota kan, jadi ya cuma segitu doang. Mungkin dibandingkan dengan Jakarta dan Bodetabeknya mungkin masih lebih luas Jabodetabek dibandingkan negara Singapura gitu. Oke. Ada beberapa kesalahan dalam positioning. Jadi yang pertama under positioning, over positioning, ya kan. Lalu yang ketiga confused positioning. Jadi lo ngomong apa sih kok maksudnya beda gitu kan ya. Kemudian juga posisi-posisinya meragukan. Lo sebenarnya mau maksudnya apa gitu loh. Mau ngomongin apa sih kalau kayak ragu-ragu. Misalnya dia mau memposisikan dirinya sebagai yang the best, sebagai yang unik, tapi kok bahasanya meragukan gitu loh. Kayak setengah-setengah gitu loh. Oke. Gitu. Oke, ini contoh. Nah, saya mau coba jelasin dulu tadi mengenai positioning statement ya. Tadi saya pengen janji pada kalian sebentar nih saya penataan positioning. Jadi penataan positioning itu berhubungan erat dengan strategi komunikasi dan harus bisa mewakili cara yang hendak dicetak
yang hendak dicetak dalam benak konsumen gitu loh. Jadi caranya harus berupa sebuah tuh hubungan sifat asosiatif yang mencerminkan karakter sebuah produk. Contohnya apa? Misalkan kalau Volvo itu kita bicara mengenai safety, keamanan. Marlboro, kita bicara mengenai pria maskulin. Kalau Pepsi Cola bicara mengenai anak muda. Gudang garam, sorry ini gudang garam ya. Itu jadi ini perokok sejati. Lifebuoy bicara mengenai kebersihan. Microsoft itu bicara mengenai users friendly, jadi kemudahan penggunaan aplikasinya gitu kan. Tapi positioning ini yang baik itu harus bisa membalik hubungan tersebut sehingga memperkuat posisi pasarnya. Misalnya apa? Kalau kita bicara aplikasi user friendly pasti pakainya Microsoft base gitu kan ya. Kalau sabun kebersihan ya pakainya Lifebuoy. Kalau kendaraan keluarga yang ada di benak konsumen adalah Kijang gitu kan. Jadi kata-kata tersebut diolah dalam bentuk rangkaian kalimat yang menarik yang disampaikan dengan manis. Kata-kata ini merupakan atribut yang menunjukkan segi-segi keunggulan produk terhadap produk pesaing. Jadi ini apa keunggulan produk kita terhadap pesaing, itu kita masukkan di situ. Jadi solusi bahwa produk kita itu bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh konsumen. Kumpulan atribut yang menguntungkan konsumen, atau secara sederhana itu dia mewakili unique selling proposition gitu loh. Nah, ini ada beberapa tips-tipsnya ya. Jadi sebelum membuat pernyataan positioning, marketer itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah ada pesaing yang sudah menguasai pasar, sudah menguasai posisi tersebut di benak konsumen? Kalau sudah ada, apakah kita yakin bahwa kita dapat menggusurnya dari benak konsumen? Itu butuh ini PR yang berat gitu. Misalnya bagaimana kita bisa mengubah persepsi konsumen bahwa kalau namanya air mineral ya pasti aqua gitu kan. Apakah kita bisa mengubah persepsi itu? Pasti kan akan membutuhkan waktu. Kita perlu lagi melakukan proses edukasi pasar gitu kan ya. Misalnya apa? Ternyata misalnya let's say katakanlah misalnya ternyata ya yang kalau yang sehat itu nggak hanya sekedar minum minum air mineral, tapi juga air mineral dengan misalnya pH tertentu gitu kan. Makanya sekarang ada namanya apa minuman seperti Pristine gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah features atau atribut ini dianggap penting oleh konsumen? Apakah misalnya atribut misalnya air mineral dengan pH tinggi ini merupakan feature yang penting atau atribut yang penting bagi konsumen? Nah, kita perlu cari tahu gitu loh. Apalagi misalkan kalau dengan air dengan pH tinggi itu kan pasti harganya akan lebih pasti harganya di atas dari harga rata-rata air mineral gitu kan ya. Nah, kemudian juga apakah perusahaan itu bisa memenuhi janji yang diajukan kepada konsumen gitu loh. Apakah konsumen dan potensial konsumennya percaya dengan janji-janji tersebut gitu. Jangan sampai hanya janji tinggal janji gitu kan. PHP jadinya kan gitu kan. Kemudian juga berapa besar anggaran promosi yang harus dikeluarkan untuk bisa menguasai posisi tersebut. Ini pasti, apalagi kalau misalkan ke produknya produk baru atau mungkin dia mencoba menggeser pesaing gitu kan. Kalau tadi misalnya katakan misalnya bagaimana upayanya expander supaya bisa merebut posisinya Kijang Innova sebagai kendaraan keluarga itu kan effort yang dilakukan itu kan cukup kuat gitu, cukup besar gitu kan. Nah, kemudian juga semakin padat atau semakin kreditnya suatu pasar sasaran dan semakin kuatnya posisi pemimpin pasar dituju, ya pastinya akan semakin besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk bisa menempatkan suatu pernyataan dalam benak konsumen gitu loh, ya kan? Kira-kira bagaimana sih misalnya apa mineral ya kan untuk bisa menggeser posisinya aqua gitu kan ya. Itu kan ini kan usahanya kan gencar banget sampai dia akhirnya bisa membuat apa namanya galon yang mungkin kalau kita lihat harganya ya kalau konsumen dengan harga yang sama misalnya 19.000, kalau misalnya si aqua itu ya tukar galon aqua. Nah, kalau dari 19.000 ini ya si mineral itu ya lo dapetin air mineral plus dengan galonnya, walaupun sebenarnya kapasitasnya itu
lebih sedikit dibandingkan kapasitas galonnya air aqua gitu loh. Ini semuanya merupakan bagaimana cara supaya si gula mineral itu bisa mengerebut pasarnya si aqua gitu loh. Emang pasti effortnya besar gitu kan ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk kepada tugas. Oke, pegang. Oke, seperti saya jelaskan di awal tadi ya, ada hadiah buat kalian, tugas individu. Gampang kok. Buatlah sebuah analisa tentang segmentasi dan positioning dari sebuah produk atau jasa. Kemudian kalian coba lakukan analisa. Analisa pertama, produknya apa sih dipilih, sebutkan nama produknya. Itu gampang kan. Misalnya kalau produk apa yang dipilih ini, misalnya air minum dalam kemasan, mereknya apa? Le mineral. Masuk ke industri apa sih? Berarti kan masuk pada industri air minum dalam kemasan gitu kan ya. Bagaimana bentuk segmentasi dan positioning produk yang di sini? Misalnya, oh ini targetnya misalnya positioning ke siapa? Pasti kepada ya misalnya let's say katanya kepada mereka yang concern dengan kesehatan gitu kan, atau mereka kepada ibu rumah tangga yang mempunyai misalnya anak atau gitu lah. Positioning bagaimana kalian bisa lihat gitu kan dari iklan-iklannya. Nanti kalian bikin kajian ini dalam bentuk laporan minimum 5 halaman. Ya 5 halaman aja udah, nanti ya kalian bisa termasuk dengan analisa kalian, gambar, itu pokoknya minimum 5 halaman gitu kan. Laporan dibuat sesuai dengan aturan, yaitu hurufnya itu 12 Times New Roman fontnya, spasinya 1,5, kata kiri kanan ya gampang lah, ini kalian bisa baca ini kan. Itu aja dari saya. Oke. Oke, teman-teman, segitu dari saya. Nanti kalau mengenai bahan-bahannya itu sudah pasti seperti biasa sudah bisa dicek di e-learning. Bahan-bahannya saya share di situ semua. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa hubungi saya di WhatsApp, Japri atau di grup. Sekiannya dari saya. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.